Ada suatu saat di mana kita mungkin pernah disakiti, ditinggalkan, dikhianati. Rasanya pahit sekali. Dan mungkin saja itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi entah mengapa kejadian tersebut atau orang yang memperlakukan kita seperti itu terus-menerus terbayang-bayang atau berputar-putar di dalam pikiran kita. Mengapa kita tidak bisa meninggalkannya atau begitu saja melupakan kejadian itu? Nah teman-teman, jika kamu juga mengalami hal seperti itu, jangan khawatir, itu bukanlah dendam, tapi dirimu sedang ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Hai, saya Vina. Menurut saya, hidup selalu memberikan kita pelajaran-pelajaran berharga. Meskipun melalui pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan sekalipun, sesungguhnya hidup sedang berbicara kepada kita mengenai penyembuhan luka, pertumbuhan batin, dan penemuan jati diri. Di channel ini, saya akan mengungkap semuanya dengan bahasa yang sederhana yang pasti mudah dimengerti. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami konflik yang intens dengan seseorang. Dan saya sungguh terluka pada saat itu. Karena saya merasa bahwa pada saat itu saya selalu disalahkan, saya tidak diberikan pilihan, saya tidak diperlakukan dengan adil. Nah, kejadian itu sudah lama berlalu dan kami masing-masing sudah terpisah. Tapi kadang-kadang ya, saya masih merasakan luka hati saya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya dendam, saya merencanakan sesuatu yang buruk dengannya, tidak. Tapi saya merasa bahwa saya ada bagian dalam diri saya itu yang tidak puas. Ada bagian dalam diri saya yang terus-menerus memutar ulang skenario kejadian-kejadian yang pernah terjadi, perselisihan, pertengkaran, ya, saat-saat dimana saya disalahkan, hal itu terus-menerus berputar di dalam pikiran saya, ya, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Lalu pelan-pelan saya menyelidiki diri saya sendiri, saya menyelidiki batin saya sendiri melalui saat-saat meditatif maupun ketika saya melakukan journaling. Saya bertanya pada diri saya sendiri, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh diri saya sendiri. Dan kemudian tiba-tiba berbagai macam jawaban berkelebatan di dalam pikiran saya sendiri, di dalam kepala saya, yaitu kalimat seperti ini. Saya merasa tidak diperlakukan dengan adil, saya benci dia, orang itu telah menyakiti saya, orang itu telah melanggar batas-batas, orang itu begitu buta, orang itu begitu sombong, orang itu begitu angkuh, ya. Jadi kalimat-kalimat ini dengan jujur terungkap dan muncul dalam pikiranku tanpa filter apapun. Jadi pada saat itulah saya menangkap apa inti dari masalah saya sebenarnya. Saya pribadi terus-menerus teringat pada orang yang menyakiti saya itu bukan karena orang itu, tapi karena memang ada cerita yang belum selesai di dalam diri kita dan pikiran kita terus-menerus memprosesnya. Nah ya, hal-hal tersebut biasa berkaitan dengan kebutuhan akan penjelasan, rasa tidak dihargai, rasa ingin membela diri, ya. Dimana pada saat kejadian itu, ya mungkin kita tidak bereaksi seperti itu. Jadi pikiran kita berusaha untuk membuat dialog imajiner, ya, membuat skenario yang berbeda dengan apa yang telah terjadi. Peristiwanya sudah lama berlalu dan tidak mungkin bisa diubah. Tapi pikiran saya berputar-putar membuat skenario baru, ya, membuat dialog imajiner tadi, seolah-olah pada saat itu saya bereaksi berbeda dari apa yang telah terjadi. Nah, inilah teman-teman yang pertama kali membuat saya tersadar, ya. Kenapa pikiran saya ini kok terus-menerus membuat dialog-dialog imajiner, ya, imajinasi, saya membayangkan saya bertemu dengan dia dan kemudian saya menjawab tuduhan-tuduhan dia dan sebagainya, ya, yang pada saat itu biasanya pada saat peristiwa itu terjadi saya biasanya diam saja. Tapi mengapa sekarang, ya, kenapa saya kok menciptakan visualisasi atau imajinasi di mana saya bertolak belakang dengan apa yang pernah terjadi. Nah, itu yang membuat saya merenung. Pada akhirnya saya sampai pada suatu
kesimpulan ya yang menunjukkan bagian mana dalam diri saya itu yang terluka, yaitu rasa di dalam diri saya itu ada kebutuhan untuk untuk memberi penjelasan, tapi pada saat itu tidak diberi kesempatan. Jadi ada bagian diri saya itu yang merasa belum diberi kesempatan, dan oleh karena itu meski kejadiannya sudah berlalu, pikiran saya menciptakan simulasi-simulasi yang bertolak belakang dengan itu. Kebutuhan saya adalah kebutuhan untuk membela diri, karena luka batin saya, inner child saya beberapa tahun yang lalu itu mengenai batasan diri, self boundaries ya. Jadi saya sering sekali pada saat itu ya, di tahun-tahun yang lalu saya begitu permisif ya. Saya sering menekan diri saya sendiri dan merasionalisasi perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan orang hanya agar supaya semua kondisi atau lingkungan saya menjadi kondusif. Saya sering menekan diri saya sendiri, dan bagian yang tertekan itulah yang tidak bisa menerima, dan oleh karena itu dia terus-menerus membuat skenario agar bukannya mencari solusi ya, tapi karena kebutuhan itu ingin muncul, diri itu ingin diakui. Ketika ada suatu kejadian atau luka batin yang terus-menerus berputar di dalam pikiranmu ya, biasanya kita larut di dalam cerita-cerita itu tanpa kita sendiri sempat bertanya, jenis cerita apa ini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, seperti yang pernah saya alami tadi, yang saya ceritakan tadi, saya harap video ini dapat memberi inspirasi pada teman-teman bahwa ketika teman-teman merasa pikiran berputar-putar kepada kejadian yang sudah berlalu dan membuat dialog-dialog imajiner seperti itu, tangkaplah inti dari pikiranmu itu. Sebenarnya pikiranmu itu ingin menyampaikan sesuatu. Itu tadi seperti yang pernah saya katakan tadi, itu mungkin adalah kebutuhan untuk didengarkan. Itu juga mungkin sesuatu yang berkaitan dengan identitas diri yang terluka, ya. Itu bisa juga berarti harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita tidak memberi jarak antara pikiran-pikiran yang berulang itu dengan kesadaran kita, maka kita akan otomatis larut lagi dalam duka cita itu lagi, larut lagi dalam kepahitan hati kita lagi. Padahal skenario yang berulang-ulang itu memberi pesan tertentu kepada kita. Jadi kita harus melihat diri kita itu untuk sementara terpisah dari pemikiran-pemikiran, dari narasi-narasi yang diciptakan oleh pikiran kita itu. Nah, saya berikan satu contoh dari seorang yang curhat kepada saya. Dia mengalami luka batin di mana dia pernah diselingkuhi oleh suaminya. Jadi suatu kejadian atau suatu peristiwa yang pahit ini, memang dia sudah berdamai dengan suaminya, tapi entah mengapa kisah itu terus-menerus berputar-putar di dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya, mengapa suaminya itu berselingkuh darinya, apa yang salah dengan dia, apakah dia kurang cantik, kurang menarik, ataupun ada yang kurang dalam melayani di rumah tangganya, apakah dia kurang cerdas atau kurang komunikatif atau kurang asik diajak bicara. Pokoknya dia mulai tenggelam dalam penilaian, judgment ya, dan juga membandingkan dirinya sendiri dengan selingkuhan dari suaminya tersebut. Ini merupakan perasaan yang sangat menyiksa ya, pikiran tidak pernah berhenti membandingkan, dan pada akhirnya dia berusaha keras untuk mempercantik diri, dia berusaha keras untuk tampak lebih dari selingkuhan dari suaminya tadi. Nah, ini yang disebut sebagai luka harga diri. Untuk jenis luka perselingkuhan yang menyebabkan seseorang itu terluka harga dirinya seperti ini, si korban ya, biasanya istri yang diselingkuhi itu terus-terusan akan merasa bahwa ada yang kurang dengan dirinya ya, dan dia terus-terusan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, padahal kalau terjadi perselingkuhan itu sebenarnya bukan masalah ada yang kurang di dalam diri dia. Bisa saja mungkin suaminya adalah orang yang kurang matang secara emosional, bisa juga karena suaminya itu orang yang tidak punya komitmen, atau bisa juga karena gaya hidup, nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh suaminya itu berbeda dengan
apa yang dia pegang teguh selama ini. Jadi kalau kamu pernah punya pengalaman suatu peristiwa yang menyakitkan, yang traumatis atau menimbulkan luka berkepanjangan di dalam dirimu, cobalah kali ini untuk mendengarkan benar-benar apa isi pikiranmu itu. Sebenarnya luka hatimu itu sedang menunjukkan jenis luka apa yang kamu hadapi, ya. Bukan, saya mengerti ya, kadang ketika kita sakit hati, ya kita tidak pernah benar-benar menyelidiki sakit itu, kita tidak pernah benar-benar mendefinisikan luka itu, kita hanya ya sakit hati aja, ya kita berfokus pada apa yang pernah terjadi, perlakuan-perlakuan dia kepada kita. Nah, kita tidak pernah sungguh-sungguh diajari untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Meskipun pemikiran, suara-suara pikiran itu berputar-putar di dalam kepala kita, tapi kita tidak pernah benar-benar duduk untuk menyelidikinya. Sebenarnya pikiran kita ini sedang menunjukkan apa? Nah, itulah yang disebut sebagai refleksi atau kontemplasi. Nah, jenis-jenis luka yang dihadapi orang mungkin meskipun peristiwanya sama atau mirip, itu biasanya berbeda-beda karena satu peristiwa bisa mencongkel luka yang berbeda, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan jenis luka apa yang istilahnya tuh ya, yang disentuh di dalam dirimu itu, barulah nanti teman-teman dapat melihatnya dengan objektif, dan barulah nanti teman-teman bisa menggeser maknanya, ya. Jadi ketika kita sudah bisa melihat kejadian itu dari sudut pandang lain, maknanya diubah, barulah kita bisa melangkah keluar dari kegelapan hati kita, barulah kita bisa melangkah keluar dari kepahitan kita itu. Itulah yang namanya berdamai. Teman, saya pikir sampai di sini dulu video kali ini. Kalau teman-teman merasa ini relate, silakan teman-teman like, silakan teman-teman share, dan silakan teman-teman berikan komentar, karena saya senang membaca komentar-komentar yang diberikan oleh teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.